Indonesia merupakan negara demokrasi yang telah berkembang seiring waktu berjalan, di mana negara ini menganut sistem pemerintahan yang mempercayakan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang telah dipilih secara adil. Hal ini tercerminkan oleh Indonesia yang menerapkan konsep-konsep seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan kesetaraan yang ditunjukkan dari pemilihan umum yang bebas dan adil serta sistem multipartai. Salah satu momen paling penting bagi perkembangan demokrasi di Indonesia adalah masa transisi konstitusional dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 selama periode transisi perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Fenomena ini dapat terjadi karena ketidakpuasan rakyat Indonesia terhadap sistem federal yang dianggap memecah belah bangsa. Tuntutan untuk kembali ke negara kesatuan semakin kuat, sehingga Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau UUDS 1950 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Sesuai dengan UUD 1950, sistem pemerintahan yang dianut yakni sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sistem di mana parlemen dapat memiliki kekuasaan untuk mengontrol pemerintah serta membuat kebijakan. Berdasarkan UUDS, susunan kabinetnya yakni presiden dan wakil presiden, lalu menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Bentuk pelaksanaan pemerintahan ini dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden memiliki peran sebagai kepala negara, sedangkan menteri sebagai pelaksana kebijakan pemerintah atau eksekutif, dan juga sebagai kepala pemerintahan. DPR yang memegang peran kekuasaan legislatif yang berperan untuk mewakili suara rakyat. DPR dapat mengusulkan perubahan undang-undang kepada presiden. Lalu, kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung dan Dewan Pengawasan Keuangan. Berdasarkan pasal 105 ayat 1 UUDS 1950, Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dari UUDS dan memberikan nasihat presiden. Mahkamah Agung yang telah dipilih akan berjalan selama seumur hidup, dengan pengecualian dipecat atau diberhentikan oleh presiden sesuai dengan pasal 79 ayat 3 UUDS 1950. Pelaksanaan demokrasi pada saat itu tidak selalu sesuai dengan UUD yang berlaku, dengan adanya dua fase, demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi parlementer ditandai dengan maraknya partai politik dan kabinet yang sering berganti karena menteri bertanggung jawab pada parlemen. Hal ini sangat tidak sesuai dengan UUD yang berlaku di masa itu, karena ketidakstabilan politik yang sering terjadi karena seringnya pergantian kabinet membuat pemerintahan tidak berjalan secara berkesinambungan dan program-program pemerintahan terhambat. Pada masa Undang-Undang Dasar Sementara, terjadi demokrasi liberal atau demokrasi parlementer yang menganut sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi kepala negara, tetapi kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Terdapat 7 kabinet yang kebanyakan memiliki masa jabatan yang sebentar, bahkan terdapat kabinet yang tidak sampai setahun. Maka dari itu, pada masa itu, keadaan pemerintah tidak stabil karena konflik antar partai politik dan golongan, serta terdapat perlawanan daerah di beberapa daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, kebijakan pemerintah juga tidak sejalan dengan partai-partai yang ada di parlemen. Meskipun terjadi hal tersebut, pemilihan umum dapat dilakukan oleh masyarakat secara terbuka dan menggunakan hak suara secara bebas, baik untuk memilih presiden atau DPR yang membentuk undang-undang serta konstituen yang berfungsi sebagai perancang UUD dan konstitusi. Karena melihat banyaknya tantangan tersebut pada masa Undang-Undang Dasar Sementara, harapan kami bagi demokrasi di masa depan adalah terciptanya sistem pemerintahan yang lebih stabil, efektif, dan juga selaras antara lembaga eksekutif dan legislatif. Pengalaman pada masa itu menunjukkan pentingnya kerjasama antara partai politik serta kedewasaan dalam berdemokrasi agar konflik dan pergantian kabinet yang terlalu sering tidak terulang. Meskipun pemerintahan saat itu memang belum berjalan dengan baik, tapi pelaksanaan pemilihan umum yang terbuka dan bebas menunjukkan bahwa rakyat telah memiliki kesadaran politik yang tinggi.
Menurut kami, kesalahan ini patut ditiru karena generasi muda zaman sekarang lebih sering cuek akan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Dengan demikian, kami berharap di masa depan bahwa demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih stabil dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.